Perkenalkan, nama saya Yuli Dewianti Sagala dengan NIM 20030107. Nama saya Ubi Emma Bonita dengan NIM 20030189. Nama saya Ugi Arya Prabowo dengan NIM 20030190. Nama saya Aidil Putra dengan NIM 2003098. Nama saya Aprila Tasya dengan NIM 200301106 dari kelompok 11. Video ini berisikan tentang bincang-bincang kami bersama narasumber yaitu Bapak Armanto Partamarbun sebagai salah satu mandor di PT Asian Agri. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Yang terhormat Dr. Insinyur Ibu Charlotte MP dan Bapak yang sengaja kami undang ke dalam agenda kami. Sebelumnya terima kasih telah menghadiri dan menyempatkan waktunya untuk mengisi agenda yang kami lakukan ini. Baik, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Yuli Dewianti Sagala, dengan moderator dan teman saya Wiwi Emma Bonita, Ugi Arya Prabowo, Aidil Putra, dan Aprila Tasya sebagai penanya. Sebelumnya saya akan menjelaskan biodata Bapak, yaitu dengan Bapak Armanto Partamarbun, alamat Desa Batu Anam, Dusun 7, Kecamatan Rahuning. Pekerjaan atau jabatan beliau yaitu mandor pupuk di PT Asian Agri. Sebelum masuk untuk wawancara, kita akan memberitahu topik yang akan kita bahas, yaitu pengelolaan terpadu limbah kelapa sawit. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kita masuk ke sesi pertanyaan, yaitu untuk pertanyaan pertama yaitu saya serahkan kepada Saudara Aidil Putra. Kepada Saudara Aidil, saya persilahkan. Pak, gini, saya kan ingin bertanya bagaimana cara pengolahan limbah yang ada di pabrik Asian Agri itu. Cara pengolahannya, ataukah dia ditampung atau dia dibuang langsung atau bagaimana, Pak? Itu kalau air limbahnya itu ditampung dulu, ada kolam kecil, dari kolam kecil baru disalurkan lagi ke kolam besar. Dari kolam besar baru nanti disalurkan lagi ke bagian lapangan. Di lapangan nanti ada sekitar kurang lebih 30 hektar, ada dibuat kolam kecil-kecil juga, jaraknya sekitar, lebarnya sekitar 2 meter 3 meter, kedalamannya 1 meter gitu. Tiap gawang pokok sawit itu tiap jarak pokok sawit itu ada dibuat nanti kolamnya juga gitu. Makanya nggak bisa dia keluar ke parit atau ke sungai gitu. Kalau untuk limbah dia ada berapa jenis dia, Pak? Ada 2 jenis kah atau 1? Seperti contohnya limbah padat atau limbah cair gitu. Kalau limbahnya ada 2, yang cair ada, itu yang nanti dibuat jadi ke biogas kan itu. Kalau yang padat itu nanti dia kan semacam kayak lumpur dianya, kayak lumpur. Jadi itulah makanya ada si tambah terus di kolam besar, makanya ada si tambah di situ eskapator biar jangan sempat biar nggak sempat penuh. Kita lanjut ke penanya kedua, yaitu Wiwi. Kepada Wiwi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk bertanya. Jadi menurut Bapak ini, kira-kira limbahnya itu bisa nggak sih dimanfaatkan kembali oleh masyarakat? Kalau misalnya bisa, manfaatannya itu mana? Dan kalau nggak bisa itu misalnya kayak mana itu, Pak? Ulang Ibu, kurang jelas, kurang kuat suaranya. Tahu Bapak gitu, limbahnya itu bisa nggak dimanfaatkan kembali oleh masyarakat? Misalnya kalau bisa dimanfaatkan seperti apa? Kalau misalnya nggak bisa,
itu kan sayang gitu terbuang. Jadi seperti apa kan gitu limbahnya? Kalau limbahnya ada sebagian memang dia sebenarnya nggak ada sih yang terbuang gitu, karena biogas, karena limbah itu kan disalurkan ke kolam kecil. Nanti kan buihnya itu kan ada nanti khusus orang atau dibuat nanti penyaring buihnya itulah dimasukkan ke biogas, jadi terjadi dari ke listrik kan itulah disalurkan lagi ke listrik. Baru yang apa itu yang limbah yang macam lumpur itu kan itulah nanti diambil jadi kompos, dimana nanti sawit-sawit yang kering atau yang kuning dia itulah diambil dibuat untuk ke sawit juga. Baru kadang diambil, kalau orang kampung kadang diambil juga sih komposnya gitu, supaya untuk tanaman orang kampung, entah sayurnya apa gitu, itu tanaman sayur, cabai kan itu apanya itu solidnya itu, kalau udah kering dia kan bisa diambil gitu. Oh, seperti itu. Jadi selama pabrik sawit itu udah ada kan Pak, kira-kira ada nggak keluhan dari masyarakat mengenai limbahnya itu? Apakah entah dia kecewa dengan limbahnya itu atau kayak mana gitu Pak? Nggak ada, Bu. Nggak ada yang kecewa, komen pun nggak ada, karena nggak ada yang meresahkan masyarakat gitu. Karena sedikit pun nggak ada yang keluar ke beratnya ke sungai atau ke parit, nggak ada gitu. Karena kami di sini udah khusus kami buat tempatnya untuk penyalurannya gitu. Atau wartawan pun atau masyarakat apapun, kepala desa, nggak ada yang komen gitu. Berarti respon dari masyarakat sekitar itu baik-baik aja gitu ya Pak? Baik-baik aja. Kalau untuk Karena Bapak pribadi, kira-kira sudah berapa lama gitu berkontribusi mengenai pengolahan limbah ini? Kalau aku di sini kerja ada 10 tahun. Tapi waktu jarak 2 tahun ini sebelum aku mandor pupuk, pernah aku sekitar 3 bulan jadi mandor limbah juga gitu. Jadi anggota aku dulu ada itu khusus di si pagi, ada khusus 4 orang khusus membuka keran di mana yang kosong pembuangan limbah untuk penyalurannya. Baru di sip 2 orang itulah nanti konfirmasi limbahnya di jalur 1 apa di jalur 2 nanti mau disalurkan nanti limbahnya gitu. Kalau udah penuh baru kontrol lagi orang itu, nanti dikentek ke jalur 3 dan nanti dibuat lagi orang itu, karena ada jalur-jalurnya kami buat gitu kalau untuk penempatan air limbahnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawaban. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Saudara Wugi. Kepada Saudara Wugi saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan pada saya. Perkenalkan Pak, nama saya Wugi Arya Prabowo. Di sini saya ingin bertanya, kita kan tahu kalau limbah itu kan kalau tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik akan menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan maupun sosial itu Pak, kesehatan. Ya. Tadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara PT tempat Bapak bekerja mengatasi limbah ini agar tidak menimbulkan dampak negatif gitu Pak. Dan menurut Bapak bagaimana kriteria pengelolaan limbah yang terpadu yang baik gitu terhadap lingkungan dan sosial kesehatan? Terima kasih Pak. Yang dibuat pengelolaannya yang kayak aku bilang tadi sama ibu itulah ada khusus, udah ditambah dari khusus menjaga dari kolam kecil untuk ke biogas, menjalurkan ke biogas biar nggak meluap dari kolam kecilnya. Itu kan ada keran untuk disalurkan untuk ke kolam besar lagi. Dari kolam besarnya ada sekitar 4 kolam. Jadi pindah-pindah lah dia, kalau udah agak penuh dipindah, dialihkan ke jalur ke
ke kolam yang nomor 2 supaya bisa disalurkan ke kolam-kolam kecilnya gitu. Jadi nggak sempat dia meluap dari kolam besar atau maupun dari kolam kecil gitu. Karena kalau sempat dia terbuang dari meluap dari kolam besarnya, itu pasti kan ada komen atau beraknya karyawan pun pasti beraknya merasa risau kan, karena limbah ini bau gitu. Baunya luar biasa kan itu. Penciuman masyarakat pun atau karyawan jadi nggak tahan kan itu sih. Makanya ada khusus karyawan menjaga supaya nggak meluap. Ada yang khusus menjaga di lapangan, ada khusus menjaga di belakang pabrik di pengolahan gitu. Jadi Pak, yang kayak Bapak bilang, berarti limbah ini jadi apa ya Pak? Pembangkit listrik tenaga biogas gitu ya Pak? Iya, itulah dilaksanakan gitu supaya, karena kalau nggak dibuat pun ibaratnya pembagian listrik itu, nanti kan mau jadi arus kurang di pabrik kan itu, arus kurang jadi pengolahan pun nanti jadi lambat gitu. Jadi arus dari pabrik pun ke biogas bisa dimanfaatkan lagi untuk karyawan kan itu. Bisa jadi menghasilkan lagi ke listrik atau dibagi ke PLN arusnya gitu, arus listriknya gitu dari biogas. Oh gitu Pak. Kemudian gini Pak, saya pernah membaca itu kan, ada limbah sawit itu dia diekspor gitu Pak. Apakah di tempat PT bekerja ada seperti itu Pak? Kalau yang diekspor di sini nggak ada limbah yang diekspor Pak, nggak ada. Paling lumah yang diekspor itu cuma limbahnya itulah cangkang. Biasanya kan kalau cangkang itu kan kadang dibuang. Kulit sawit itu cangkangnya itu dulu dibuang, kadang ditaruh di jalan supaya ganti batu gitu. Tapi sekarang karena udah laku cangkang, kulitnya itu kan itu diekspor lagi, dijual lagi, ada lagi khusus mengolah gitu. Kalau di sini cuma intinya aja yang diambil dari sini, dimasak gitu, diolah menjadi minyak gitu. Kalau cangkangnya itu dijual balik lagi entah kemana, dikirim gitu. Iya. Berarti sebagian besar limbahnya itu dibuat jadi pembangkit listrik biogas itu ya Pak? Iya. Sebagian jadi kompos lah kan, sebagian jadi kompos. Itulah kadang diambil masyarakat. Kalau udah kering dia, itu diambil masyarakat untuk ibaratnya tanam bunga orang itu, nanam cabai itu diambil kalau udah kering limbahnya itu gitu. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kepada Saudara Aidil, apakah ada lagi yang ingin dipertanyakan? Saya ingin bertanya Pak, mengenai limbah solid tadi, itu apakah diperjualbelikan oleh masyarakat atau bagaimana? Atau hanya tinggal ambil aja atau bagaimana? Kalau masalah solid itu kan tunggu kering dia, karena kalau nggak kering itu kan bau. Itu pun kalau lengket di tangan itu baunya pun mau lengket entah berjam-jam gitu ke bawahnya. Makanya dia dipastikan dia kering. Makanya anggota kami itu ada dia khusus ibaratnya kalau jalur 1 ini udah penuh, dia kan jadi solid. Solidnya itu nanti tunggu sebulan baru nanti kering. Baru nanti kalau ada masyarakat yang mau dimintalah dari mandornya. Dari mandor, permisilah dari ke staf, ke asisten gitu, ke asistennya, bahwa ada yang minta solid gitu. Kalau orang kampung nggak bisa sembarangan sebenarnya ngambilnya, tapi kalau permisi orang kampung baru dikasih gitu. Karena kalau nggak diambil pun solidnya, itu nanti bisa jadi gampang meluap nanti air limbahnya, kan itu sih Pak. Makanya dia harus sekali sebulan atau sekali 3 bulan dia harus digali gitu, dikorek
solidnya itu, supaya bisa tetap dia kolam lagi gitu. Baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator kembali. Oke, baik, Saudara Aidil. Maka kita sudahi saja wawancara kali ini. Kepada Bapak, saya terima kasih banyak untuk ilmunya, mau sharing kepada kami sebagai mahasiswa ini yang ingin tahu lebih lanjut tentang limbah kelapa sawit. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk mau mengisi agenda yang kami lakukan. Sama-sama. Semoga cepat sukses. Demikianlah bincang-bincang kami bersama Bapak Armanto Partamarbun selaku narasumber, yang dapat disimpulkan bahwa perusahaan industri kelapa sawit bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah kelapa sawit yang menerapkan prinsip nol limbah atau zero waste. Khususnya PT Asian Agri yang mengelola dan memanfaatkan limbah sawit dengan baik agar dapat meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan serta pemanfaatannya yang dapat berdampak baik bagi masyarakat. Seperti limbah cair yang sebagian besar dikelola dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga biogas yang kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk energi operasional pabrik dan listrik masyarakat. Lalu ada juga limbah padat yang dikelola dan dijadikan kompos, serta limbah cangkang sawit yang dijadikan sebagai bahan pengerasan jalan dan juga diekspor ke berbagai negara. Limbah-limbah ini dikelola dan dimanfaatkan sedemikian rupa agar dapat meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan.